Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sebelum kita melanjutkan analisa untuk kali ini, kita bahas tentang pound dollar yang trennya 4 jam. Ada ini adalah WhatsApp number yang saya punya, ada 13 nomor. Teman-teman apabila ada kerjasama tentang analisa dan lain sebagainya, silahkan disampaikan di WhatsApp number saya ini, oke? Atau bisa komen di bawah untuk beberapa pair yang perlu kita bahas kemudian. Oke. Melihat dari tipe chart yang ada saat ini, asumsi yang bisa diterima katakanlah adalah saat ini berada dalam fase downtrend ya, fase downtrend. Ini adalah resisten, strong resisten. Jadi kalau mau poundnya up, naik ya, maka at least dia harus break dari resisten ini. Dia harus break dari sini. Dia harus break sini. Oke. Jadi dihargain dia harus harus naik seperti ini. Dan ini juga strong resisten 3644. Jadi di harga ini expectednya dia hanya akan bentuk satu potensi untuk 3 swing up, ada 1, 2, 3, hanya seperti ini untuk kemudian bisa another lower lagi. Jadi itu adalah plannya untuk pound Aussie ini. Karena melihat dari tipe chartnya seperti ini, saya masih melihat bahwa ini sudah di break. Jadi lower low dia dapat, lower low nya dia sudah di break di harga ini. Oke, di 3366 kisaran itu. Nah, ini yang menjadi satu alasan kenapa kalaupun nanti dia kembali ke resisten, dia hanya akan membentuk satu potensi untuk kita bisa sell lagi ya, untuk bisa sell lagi, karena memang trennya saat ini masih strong sell ya. Walaupun di harga ini kita sudah melihat adanya potensi divergent di harga ini ya. Jadi bisa jadi bahwa ini dari harga ini dia baru starting pointnya seperti ini, baru starting point untuk wave 2 ya, wave 2. Jadi ini mungkin wave 1 di sini, dan ini adalah wave 2 nya, kemudian akan another low ke wave 5 kemudian ya, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang ini wave 2 yang katakanlah dia akan break dari resisten yang ada di sini ya. Selama dia tidak break di harga awal ini, kita tetap akan berasumsi bahwa ini adalah masih dalam rentang wave 2. Kenapa ini? Karena ini di sini adalah letak dari extended ya, extended. Jadi extendednya di harga ini, extendednya di harga ini ya. Kalau dia break 1, 2, kemudian dia break di harga ini, maka dia akan extended. Nah, extendednya gimana? Ini adalah A, dan B, ini C. Nah, ya, ini wave 1, ini wave 2. Oke. Yang kemudian dari sini nanti akan lanjut untuk another drop lagi. Dengan catatan ini adalah invalidation levelnya. Ya.
Jadi kita tempatkan validation level ada di harga ini. Ini adalah tujuannya adalah 361344 ini menjadi strong resistance bagi the pound untuk sebagai satu semacam apa ya, semacam acuan bagi kita bahwa oke, saat ini pound sedang dalam fase downtrend ya. Kenapa? Karena breaknya juga sudah di sini sudah break low. Nah, harga ini dia break low dan belum adanya satu higher high di harga ini yang mengakibatkan bahwa 1.3199 masih akan bisa another drop. Nah, oke, masih akan another drop. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau sudah ada zona, di sini sudah ada zona. Saya punya zona 1, zona 2 dan zona 3. Ini adalah 3 zona yang saya coba pakai ini aja. Kemudian 2. Lalu ini dia. Seperti ini. Kemudian akan drop. Nah, di sini memang sudah ada zona. Ini adalah zona buy yang pertama, kemudian zona buy yang kedua, dan zona buy yang ketiga. Tetapi dengan fase seperti ini ya, dengan adanya zona buy yang seperti ini seperti halnya kita bicara tentang pisau jatuh ya. Kita masih seperti menangkap pisau jatuh karena memang trennya dia lagi trend down ya. Kalau secara garis besarnya di sini adalah yang awal pergerakan yang awal, bahwa memang zonanya yang paling aman adalah di area ini. Ini adalah zona 1. Di sini adalah zona 1. Oke. Kemudian ini adalah zona 2 yang ada di bawah. Nah, ini secara degree yang besar. Oke. Degree besarnya seperti ini. Jadi pandangan secara besarnya seperti ini. Nah, kita tinggal melihat bahwa kenaikannya ini akan setinggi apa. Apakah hanya sampai di area ini kemudian katakanlah seperti ini, dia tidak sampai dari harga ini, terus kemudian ini juga seperti ini ya. Tetap opsinya kita bukan opsi buy sebenarnya. Kita opsinya adalah opsi sell. Di harga ini opsinya opsi sell ya. Karena memang trennya dia masih dalam fase trend down gitu. Nah, jadi alasan utamanya adalah ini, dia di break low-nya, dia di break. Apakah dari sini tidak bisa naik? Katakanlah dari harga sini bisa naik, bisa sebetulnya, bisa juga dia naik langsung mengalami kenaikan seperti ini, dia sangat bisa sekali gitu loh. Alasan utamanya adalah dia sudah divergent di area ini kan ya, divergent ya. Tetapi adanya satu strong resistance. Nah, ini yang strong resistance ini yang menjadi satu potensi bagi kita untuk melakukan opsi, entah itu buying atau ini saya ganti entah itu opsi buying atau selling gitu. Jadi opsinya adalah itu, dan tidak ditemukan adanya satu bullish engulfing juga di area ini. Masih belum ada satu bullish engulfing di area ini, sehingga trennya memang masih dalam yang bagus adalah trend down. Oke. Nah, ini adalah plan yang bisa kita ambil untuk saat ini, dimana plan ini nanti akan bisa kita jadikan satu mapping secara keseluruhan, secara whole market adalah ini. Jadi secara keseluruhan ini bisa kita jadikan sebagai mappingnya seperti ini. Kita punya
punya map dulu untuk menentukan ke arah mana price nanti akan bergerak naik atau turun. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa ada rambu-rambu yang harus di ada rambu-rambu yang harus di break oleh price apabila dia ingin berganti arah atau berganti posisi dari low ke uptrend. Nah, salah satunya adalah di sini 3450. 1.3450 adalah rambu-rambu yang harus dia break untuk ini confirm up seperti itu. Ya, yang menguatkan lagi adalah potensi low-nya dia masih berada di bawah MA di sini. Kemudian ini adalah MA ya. Terus middle BP juga masih berada di atas price. Di H4 juga di H besar. Jadi H besar ini yang tidak mau higher degree-nya yang tidak mengizinkan kita untuk buy saat ini. Kalau kita melihat potensinya di lower time frame, nah seperti ini. Lower time frame-nya seperti ini gitu, ya. Jadi coba kita hapus. Nah, bicara tentang lower time frame yang seperti ini, maka paling mudah adalah dia kan ada resist di sini ya. Anggap aja seperti ini. Nah, ini dia. Nah, so ini nanti akan jadi area untuk sell. Nah, di sini. Yang ini kita pindah. Bisa enggak ini? Oh sorry, tidak bisa. Oke, ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita rubah. Nah, di sini. Ini adalah area untuk kita sell. Lakukan sell ketika price di 13337, sell lagi. Ini baru di zona 1. Kemudian masuk zona 2, sell lagi. Karena memang trennya dia masih downtrend, dia belum dalam fase trend up, jadi masih safe untuk bisa bisa sell gitu. Nah, kita akan coba di lower degree-nya mungkin di sini lah. Nah, kan low ini ada ini aja lower degree ya. Lower degree di time frame H1, opsi sell-nya ada di zona 1. Ini kan zona 1. Nah, ini kan zona 1 ya. Kemudian ditambah dengan ini adalah zona 2. Tetapi hanya sampai zona 1 dia sudah turun. Karena memang itu arah sebenarnya adalah dalam fase downtrend. Oke. Apakah boleh dari harga ini katakanlah kemudian melakukan opsi buy dengan asumsi bahwa ya kita tunggu naiknya? Kan lumayan nih range-nya kan, kalau melihat range daripada ini kan lumayan. Kalau kita buy dari harga ini kemudian sampai ke sini kan kita dapat 163 poin. Kemudian kita sell. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita kan tidak pernah tahu price ini akan sampai naiknya akan setinggi apa. Atau bisa jadi dari harga ini dia hanya sampai sampai sini, sampai black MA, kemudian jatuh lagi, bisa saja terjadi. Tidak harus sampai di sini. Jadi price itu tidak harus tidak harus berada di dalam zona untuk opsi buy out sellingnya, tidak harus berada dalam zona. Tetapi bagi kita zona ini sangat membantu kita untuk menentukan apakah akan buying atau selling.
Jadi seperti itu. Membantu kita untuk buying atau selling aja. Zona-zona yang sudah ada ini membantu kita untuk opsi buying atau opsi selling gitu. Nah, penentuan cut lossing area itu kalau di pound ini maksimum 200 ya, maksimum adalah 200 poin maksimum sudah, karena kalau salah nanti lebih baik kita melihat opsi yang lainnya lagi. Jadi lebih baik hanya dengan 200 saja, tidak perlu kita menahan terlalu panjang. 150 atau 200 itu sudah cukup kita melakukan opsi cut loss gitu. Oke, itu penjelasan tentang GBP USD. Kemudian kita coba lagi Aussie yang sama-sama dalam kriteria pound. Ya. Nah, di Aussie saya sudah pernah menjelaskan tentang Aussie bahwa ini adalah zona-zona. Yang artinya adalah ini adalah zona untuk buy. Kita coba dihambat. Lihat, ini aja dah kelihatan. Ini kan dia ada zona. Ya, ini adalah zonanya untuk buy. Targetnya kemana? Karena masih dalam fase sell, ya. Targetnya buy adalah di kotak atau di zona pertamanya, dia punya zona pertama di area ini. Ini kan zona kedua, ini zona pertama. Targetnya cukup di sini aja. Nanti ini naik, target sini sell lagi. Gitu. Karena memang juga kalau kita melihat kan di sini kan belum ada potensi divergen sama sekali kan gitu. Nah, ini kan belum ada potensi divergen banyak. Ya. Jadi itu adalah salah satu alasan atau reasonnya kenapa zona ini penting bagi kita untuk bisa menentukan ke arah mana price akan move. Jadi kalau teman-teman sudah ada buy di harga ini, ya, sudah ada buy di harga ini, maka sekarang cut loss minusnya kan sekitar 524. Kalau pound GBP Aussie ini panjang ini, sekali move dia bisa ratusan pips. Jadi untuk ini saran saya cut loss berada di kisaran antara 300 lah, karena 300 itu nanti kita dapatnya sekitar 200. Jadi perbandingannya 1,5 mungkin 1,5 ya, 1,5 banding 1. Perbandingannya adalah seperti itu, 1,5 banding 1 gitu. Ya, so ini tetap nanti kalau naik dari sini naik, maka targetnya nanti ini sudah saya buatkan, ini sudah saya buatkan ya. Oh ya, sudah saya buatkan. Kita coba di H4. Nah, ini naik di zona yang kedua ini. Nah, di sini naik, targetnya nanti tetap di zona 1. Dia punya zona 1 sekitar 8202 targetnya. Berarti kurang lebih sekitar 400 lah. 400 sekian. Ya, dari sini naik ke harga ini. Apakah harus sampai di sini? Tidak juga, tidak harus sampai dia price harus sampai di box yang ini, tidak juga. Setidaknya ketika sudah sampai di harga 800,80, ini tempatkan stop loss plus mungkin di area ini untuk save opennya di area itu. Ya, biarkan dia sampai. Kalau tidak sampai, turun lagi misalnya dari misalnya dari sini hanya sampai sini, naik kemudian turun lagi, ya setidaknya kita sudah dapat hijau-hijau di sini. Nah, gitu. Biarkan turun aja nanti. Seperti itu. Ini adalah kalau memang trennya juga masih tren down. Nah, ini sudah mengarah ke bawah, yang artinya bahwa ini sepertinya akan mengikuti. Nah, naik, ini mengikuti, turun, ikut turun, ini turun juga, ya. Jadi seperti itu, ini turun, price naik, ya. Bollinger Band yang di sini juga turun, sama-sama turun. Nah, ini bisa turun lagi, bisa turun lagi lebih
lebih dalam lagi daripada ini bisa terjadi, karena memang tidak ada divergen di area ini ya, tidak ada divergen di area ini. Jadi safe untuk melakukan satu potensi divergen sangat besar, cukup besar, persentase untuk divergen di area ini cukup besar sekali gitu. Ya, oleh karenanya setidaknya itulah target area bagi kita untuk bisa menentukan akan kemana arah yang akan dituju oleh price. Sekali lagi, invalidation level ini menjadi area bagi kita untuk bahwa selama price masih di bawah 19189, arahnya opsinya hanya saat ini masih opsi selling, opsi selling saja. Karena kita sudah dapat invalidation level dengan catatan kita sudah di break ini, harga 8155 sudah di break, yang artinya jatuh ya, downtrend. Oke, kalau kita garis dari sini pun juga trendline-nya kan seperti ini, membaca trendnya kan seperti ini. Nah, di sini kan dia jatuh. Jadi kalau kita gunakan trendline kan seperti itu. Kalau kita pakai trendline seperti ini ya, jatuh ke musuh ini. So targetnya tetap setidaknya akan ke 82002, tetapi tidak menjamin bahwa harga harus ada di sini ya, tidak menjamin bahwa harga harus ada di sini. Perhatikan juga nanti middle Bollinger Band-nya, perhatikan juga nanti middle Bollinger Band-nya, karena middle Bollinger Band ini sangat penting untuk menentukan kekuatan dari currency ini akan sampai ke arah mana. Paling bagus memang dari sini dia naik ke arah sini ya. Nah, ini kan dia break, nanti kita ukur dari sini, kita ukur kekuatan dia naik kemudian sell lagi. Selama masih di bawah ini sell, tetap opsinya masih tetap sell, belum ada opsi buy, masih akan sell. Nah, bagi yang mau menunggu ya, safe-nya lebih baik menunggu di harga ini ya. Jadi safe-nya memang lebih baik menunggu di harga ini paling safe untuk kita untuk menunggu. Tapi kan tidak banyak yang trader yang mau menunggu di harga. Oke. Secara RSI pun juga sudah oversold ya, oversold ini makanya menjadi satu alasan kenapa penempatan ini penempatan buy di harga ini cukup kuat. 7835 bisa buy di harga ini, cukup kuat. Apalagi nanti kalau sudah diimbangi dengan strong bullish. Kita lihat dulu ada bullish enggak. Nah, ini. Kalau nanti ada bullish engulf seperti ini, sepertinya akan membentuk satu bullish engulfing di harga ini ya. Sepertinya akan membentuk bullish engulfing. Ini yang akan menjadi satu panduan bagi kita untuk buy di harga saat ini. Newsnya pun sepertinya juga besok baru keluar ini. Bisnis confident aja tidak begitu pengaruh bagi semua. Retail sales lumayan kalau retail sales, masih survei tidak begitu ngefek terlalu banyak sepertinya. Oke ya, jadi teman-teman sedikit analisa yang bisa saya sampaikan tentang GBP USD dan GBP AUD. Semoga bisa bermanfaat dan juga setidaknya ini akan membantu bagi kita untuk menentukan arah kemana kita ingin buying or selling di currency yang kita inginkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang beberapa pair yang ingin kita bahas, silakan komen di bawah atau langsung ke nomor WhatsApp number saya. Oke, ini adalah WhatsApp number saya. Silakan kontak di nomor 0859 10693932. Ini 13 nomor ya. Kalau ada pertanyaan tentang beberapa
pair yang ingin dibahas, currency yang dibahas, silakan kontak WA. Ingin melakukan kerjasama juga dipersilakan, bisa kontak di WA ya atau komen bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, ya silakan tekan like, komen dan subscribe. Bye bye, have a nice day.